Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu mengenai sumber-sumber tasawuf Islam. Sebelumnya, perkenalkan saya Fitrianingsi sebagai pemateri pertama. Baik, langsung saja. Sumber-sumber tasawuf Islam yang kami bahas di sini yaitu sumber asing dan sumber Islami. Nah, saya akan menjelaskan mengenai sumber asing. Sumber asing yang pertama yaitu Persia. Sejak zaman klasik, Persia hingga kini memang terkenal sebagai wilayah yang melahirkan sufi-sufi ternama. Dalam konsep kefanaan diri, dalam universalitas misalnya, salah seorang penganjurnya adalah seorang ahli mistik dari Persia, yakni Bayazid dari Bistam yang telah menerima dari gurunya yaitu Abu Ali dari Sind. Tahun 907 Hijriah atau 1502 Masehi, naiklah kerajaan Safawi di Persia. Kerajaan ini telah berjasa mempersatukan kebangsaan Persia di bawah suatu kerajaan besar yang berhak memakai gelar Shahin Shah atau Sri Maharaja Diraja. Setelah sekian lama dalam rebutan bangsa Mongol Islam, Turki dan Arab, dan rajanya bernama Shah Ismail. Ia menyatakan bahwasannya mazhab resmi di Persia adalah Syiah, dan ia amat tidak menyukai, bahkan membenci tasawuf. Dikala itu, syair-syair yang berkenaan dengan tasawuf mendapat tantangan yang sangat keras. Bahkan, para sufi pun tak jarang mendapatkan perlakuan yang keras dan kasar. Sehingga lunturlah keistimewaan tasawuf, yang telah sekian lama tumbuh subur di Persia. Yang kedua yaitu India. Dengan adanya desakan terhadap tasawuf di Persia, akhirnya tasawuf Hafiz Shirazi pun bergerak menuju belahan dunia India. Di sanalah muncul para ahli tasawuf ternama. Masa-masa pemerintahan Mongol di India, terutama pada masa Akbar Khan di Agra atau Delhi, telah memperkuat akar tasawuf Islam di India, serta adanya perjuangan kepercayaan dengan para penganut Hindu yang juga mendukung bangkitnya tasawuf dan filsafat Islam di belahan bumi Hindustan tersebut. Pengaruh kesusastraan dan tasawuf Persia sangatlah besar terhadap kalangan Muslim Hindustan. Sebelum Akbar Khan, Raja Mongol di India menciptakan bahasa Urdu, namun bahasa Persialah yang menjadi bahasa resmi istana. Di India memiliki kearifan lokal dan spiritualitas. Tradisi spiritual Islam di India telah mengembangkan coraknya tersendiri yang khas. Hal ini tidak terlepas dari keadaan awal bangsa India yang begitu memegang kearifan lokal, spiritualitas lama, seperti halnya spiritualitas dalam agama Hindu. Meskipun demikian, mereka masih tetap mengakar terhadap Al-Quran, hadis, serta ajaran-ajaran para khalifah. Adapun tokoh-tokoh dari tanah Persia yang berpengaruh di India, yang pertama Al-Hallaj, wafat 309 Hijriah atau 922 Masehi. Yang kedua Abu Yazid Al-Bustami, wafat 904 Hijriah. Selain daripada tokoh tersebut, tentunya masih banyak tokoh-tokoh lain yang pada dasarnya sangat berpengaruh dan memberikan kontribusi yang cukup besar dalam perjalanan tasawuf di India. Di antaranya adalah Muhammad Iqbal dan Ahmad Al-Faruqi Al-Sahrandi 1624 Masehi. Yang ketiga yaitu Yunani. Kebudayaan Yunani seperti filsafat telah masuk ke dunia Islam mulai pada akhir Daulah Amamiyah dan puncaknya pada Daulah Abbasiyah. Ketika berlangsung zaman penerjemahan filsafat Yunani, Al-Hajjaj bin Yusuf wafat 833 Masehi adalah orang pertama yang menerjemahkan buku Anasir Elemen karangan Euklid Yunani dan juga penerjemah buku Al-Mages karangan Ptolemy Yunani. Selain itu, kita kenal juga nama Abu Yahya bin Patrik, wafat 806 Masehi, yang telah menerjemahkan sebagian besar karya Galen dan Hippocrates Yunani dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Melihat masa penerjemahan tersebut, Muhammad M. Syarif pernah menyatakan bahwa kejayaan pikiran kaum muslimin juga bersandar secara nyata pada kegiatan yang meluas dalam alam penerjemahan dari bahasa Sanskerta atau India, Persia, Pahlavi,
Suriah atau Syria, dan Yunani. Kebanyakan para penerjemah itu adalah golongan Yahudi dan Kristen. Di antara mereka juga terdapat golongan yang baru menganut Islam. Yang terkenal di antara mereka adalah Abdullah bin Al-Mukaffa, yang sebelumnya beragama Majusi lalu masuk Islam. Terjemahan yang terkenal adalah buku Kalila wa Dimnah. Buku asli dari terjemahan ini ditulis dalam bahasa Sanskerta, lalu disalin ke dalam bahasa Persia. Kemudian Abdullah bin Al-Mukaffa menyalin dari bahasa Persia ke dalam bahasa Arab. Tujuan utama dari buku ini adalah memasukkan pelajaran budi pekerti ke dalam jiwa manusia dengan cara memasukkan kisah-kisah berupa wawancara di kalangan binatang. Kitab asli yang ditulis dalam bahasa Sanskerta telah hilang, dan begitu pula salinannya dalam bahasa Persia. Yang tinggal hanya beberapa pasal yang terdapat dalam kitab Mahabharata atau kitab suci ketiga agama Hindu. Baiklah, terima kasih. Demikian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri kedua, yaitu Saudara Sahrul Arisandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Arisandi. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari PBB Trinity tentang sumber asing tasawuf Islam. Materi selanjutnya yaitu Platonisme. Platonisme sebagai kata benda khusus adalah filsafat Plato atau nama dari sistem-sistem filsafat yang dianggap sebagai turunan langsung dari filsafat Plato. Dalam makna sempit, istilah ini dapat merujuk pada ajaran realisme platonik. Konsep utama Platonisme, pembeda hakiki dari teori wujud, adalah pembedaan antara realitas yang tercerap tetapi tak terpahami dan realitas yang tak tercerap tetapi terpahami. Wujud-wujud lazimnya dipaparkan dalam dialog-dialog seperti Paidon, Simposion, dan Politia sebagai arketip sempurna dan transenden, dan padanya objek-objek alam kehidupan sehari-hari hanya sekedar tiruannya yang tak sempurna. Dalam Politia, wujud tertinggi yang dipahami sebagai wujud kebajikan sumber dari segala wujud lainnya yang dapat diketahui dengan akal budi. Dalam Sophistes, salah satu karya tulis terkemuka, wujud-wujud keadaan, kebersamaan, dan perbedaan termasuk di antara ragam-ragam besar primordial. Pada abad ketiga Masehi, Plotinus menambahkan unsur-unsur mistik membentuk Neoplatonisme, yang di dalamnya keberadaan tertinggi yang adalah Yang Maha Esa atau Yang Maha Baik, sumber segala sesuatu. Dalam kebajikan dan meditasi, jiwa berkuasa mengangkat dirinya sendiri untuk mencapai kemenanggulangan Yang Maha Esa. Platonisme berdampak besar atas pemikiran dunia barat, dan banyak gagasan platonik yang diadopsi oleh gereja-gereja memaknai wujud Plato sebagai pikiran-pikiran Allah. Sementara Neoplatonisme berdampak besar bagi mistisme Kristen di dunia barat melalui Santos Agustinus, salah satu dokter gereja Katolik. Materi yang selanjutnya itu Kristen. Pengaruh Kristen dengan paham menjauhi dunia dan hidup mengasingkan diri dalam biara-biara. Dalam literatur Arab terdapat tulisan tentang rahib-rahib yang mengasingkan diri di padang Arabian. Menurut Ignaz Goldschier dan juga para orientalis lainnya menyatakan bahwa kehidupan suhud dalam ajaran tasawuf adalah pengaruh dari rahib-rahib Kristen. Hal ini menurut mereka menandakan bahwa ajaran tasawuf yang mementingkan zuhud dan fakir merupakan pengaruh dari unsur agama Nasrani. Goldschier juga membagi tasawuf ke dalam dua bagian. Yang pertama, asketisme adalah aliran yang meski pada dasarnya ia terpengaruh oleh kependetaan Kristen, namun lebih mengakar pada semangat Islam dan para ahli sunnah. Kedua,
tasawuf dalam arti lebih jauh lagi seperti pengenalan pada Tuhan, yaitu atau makrifat, pendakian batin, intuisi dan rasa. Menurut Gottfried yang terpengaruh oleh agama Hindu di samping Neoplatonisme sebagai Ignaz Goldziher, pendapat yang sempurna dilontarkan oleh Reinhold Nicholas. Menurutnya, bagi teks Injil dan perkataan Isa Al-Masih ternukil dalam biografi pada sufi angkatan pertama, bahkan seringkali muncul biarawan Kristen yang menjadi guru dan menasihati kepada aktivis Muslim, serta baju dari bulu domba itu juga berasal dari Kristen. Dan materi mungkin itu dia dari saya. Sekian dari saya, dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh Syakur Sam. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya karena berhubung teman kelompok kami Syakur Syam tidak dapat melanjutkan pembahasan materi ini, jadi saya yang akan melanjutkan pembahasan materi daripada saudara Syahrul Arisandi. Baik, langsung saja. Yang kedua yaitu sumber Islami. Sumber Islami yang pertama yaitu Al-Quran. Sumber ajaran tasawuf bermula dari ajaran agama Islam sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis. Sebagaimana dalam hukum Islam, Al-Quran sebagai sumber yang pertama. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran tersebut terdapat banyak pesan-pesan ajaran Islam, seperti akidah, syariat, maupun akhlak. Selain itu, Al-Quran juga merupakan hukum tertinggi dalam Islam yang wajib ditaati, sebagaimana Al-Quran dijadikan sebagai sumber dari segala ilmu pengetahuan. Yang kedua yaitu kehidupan Rasulullah SAW, 13 sebelum hijrah sampai 11 hijriah. Tasawuf pada masa Rasulullah Muhammad SAW adalah sifat umum yang terdapat pada hampir seluruh sahabat-sahabat Nabi tanpa terkecuali. Bahkan kehidupan beliau sebelum menjadi rasul telah dijadikan teladan utama, sebab beliau yang memberi dasar pertama tentang tasawuf yang didasarkan pada Al-Quran dan hadis. Salah satu contohnya yakni setiap bulan Ramadan Nabi tidak pernah absen untuk melakukan tahanut dan khalwah di Gua Hira untuk mendapatkan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hati dan jiwa menjadi bersih dan terjaga. Sampai akhirnya beliau didatangi malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kehidupan para sahabat 11 Hijriah sampai 40 Hijriah. Di samping pola hidup dan kehidupan Rasulullah yang ideal itu menjadi suri tauladan bagi para sahabat. Kehidupan dan ucapan para sahabat juga merupakan sumber aktivitas kesufian, tempat menimba ilmu para sufi. Dalam hidup bertasawuf, para sahabat telah berusaha berbuat sesuai dengan tuntutan Rasulullah. Hidup mereka penuh dengan sifat-sifat kesederhanaan, wara, tawadu, dan zuhud, semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa sahabat yang tergolong sufi di abad pertama yaitu Khulafaur Rasyidin, Abu Ubaidah bin Jarrah, Said bin Amr, dan lain-lain. Mungkin demikian pembahasan makalah dari kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.